Kalian percaya nggak kalau cinta yang dijaga 5 tahun bisa hancur hanya dalam 5 menit? Cuman karena uang. Kau tahu rasanya. Karena hari itu, aku datang dengan kepala tegak, membawa niat baik, membawa cinta, tapi dipulangkan seperti pengemis. Pulang dengan hati yang benar-benar remuk. Aku nggak akan pernah lupa hari itu. Hari di mana harga diri, cinta, dan harapan semuanya diruntuhkan cuman karena satu hal, uang. Namaku Riko Arhan, usia 26 tahun. Aku bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat. Tapi aku punya satu hal yang selalu kujaga, niat baik dan cinta yang tulus. 5 tahun, iya, 5 tahun aku pacaran sama Sinta Aryani. Kami kenal dari kuliah. Aku yang pendiam, dia yang ceria, idumik. Dari sekadar sahabat, jadi teman curhat, terus jadi pasangan yang kayaknya bakal ke pelaminan bareng. Kami saling melengkapi, gak pernah main-main, gak pernah saling menyakiti. Bahkan saat temanku selingkuh sana-sini, aku tetap jaga Sinta. Aku pikir, aku sudah ketemu jodohku. Dan setelah 5 tahun, aku rasa waktunya tepat. Aku sudah cukup mapan. Punya usaha kecil di bidang digital marketing, nabung sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, aku bisa kumpulkan 300 juta rupiah yang ku persiapkan khusus untuk hari lamaran. Uang itu bukan cuma nominal, itu darah dan keringatku, itu harapanku. Aku ingin datang sebagai pria yang bertanggung jawab, bukan cowok modal cinta doang. Dan hari itu, aku sudah siap lahir batin. Dengan keluarga kecilku, aku datang ke rumah Sinta buat melamar. Aku bawa semua niat baik, dan aku bawa juga 300 juta tunai sebagai uang panai. Aku pakai batik terbaikku. Ayah dan ibu ikut bersamaku. Kami bawa makanan khas, sedikit hantaran, dan tentu uang panai dalam tas kecil. Aku pikir segitu cukup. Bukannya sombong, tapi itu hasil keringatku bertahun-tahun. Nabung, kerja siang malam, semua demi satu tujuan, menikahi perempuan yang aku cinta. Saat kami sampai di rumah Sinta, keluarganya tampak tenang. Bapaknya tak banyak bicara, tapi sopan. Sinta terlihat gugup, tapi senyumnya tetap manis. Namun dari awal, satu orang yang tampak sinis, yakni ibunya. Kami duduk di ruang tamu, pembicaraan berjalan normal, sampai akhirnya ibunya bertanya, "Jadi kamu bawa apa untuk anak saya?" Aku menatap matanya dan berkata dengan yakin, "Saya datang dengan niat baik, Mami. Dan saya membawa uang panai sebesar 300 juta rupiah sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan saya." Dan detik berikutnya, hening. Lalu ibunya tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa merendahkan. "Hah? What? Cuma 300 juta? Anak saya bukan perempuan murahan. Maunya saya, uang panai anak saya, 2 miliar. Kalau nggak bisa kasih itu, silakan pulang. Nggak usah buang waktu kami." Aku tercengang. Ayahku langsung menunduk. Ibuku terlihat shock. Tapi aku hanya bisa terdiam. Dunia langsung gelap. Aku sempat mikir itu candaan. Tapi raut wajah mereka semua serius. 2 miliar? Untuk uang panai? Aku bukan artis. Aku cuma lelaki biasa yang mencintai anaknya dengan tulus. Apa cinta sekarang dihargai segitu? 2 miliar? Mami, saya bukan datang bawa mainan. Saya bawa cinta dan tanggung jawab. Kataku. Ibunya hanya menjawab dingin. Kami nggak butuh cinta. Kami butuh masa depan yang terjamin. Dan masa depan anak saya nggak bisa dibayar dengan 300 juta. Keluargaku terdiam. Ayahku menatapku, mencoba menenangkan. Tapi aku bisa lihat dari wajah ibuku, dia merasa sangat terhina. Aku menoleh ke Sinta. Harapanku terakhir ada padanya. Aku pikir dia akan bicara, akan membela kami, akan memperjuangkan kami. Dan tahu apa yang lebih nyakitin? Sinta cuma diam,
Dia hanya menunduk. Dia tak berkata apa-apa. Gak bela aku, gak bela hubungan kami yang sudah 5 tahun. Air mata ibuku jatuh. Ayahku menarik napas panjang. Dan saat itu, aku tahu, aku gak diterima. Bukan karena aku tidak baik, tapi karena aku tidak kaya. Kami berdiri dengan kepala tertunduk. Kupandangi Sinta untuk terakhir kalinya. Mencoba mencari sisa cinta di matanya. Tapi yang kulihat hanya ketakutan. Bukan karena cinta padam, tapi karena dia tidak cukup berani melawan. Akhirnya kami pulang. Saat kami melangkah keluar, aku mendengar ibunya berbisik, "Masa depan anak saya bukan untuk lelaki pas-pasan." Hatiku hancur, harga diriku diinjak-injak. Tapi aku tetap berjalan, karena aku tahu mencintai orang yang salah lebih menyakitkan dari ditolak. Besoknya, aku menerima satu pesan dari Sinta. "Maaf, aku nggak bisa melawan orang tuaku. Aku sayang kamu, tapi aku harus nurut." Dan itu terakhir kalinya kami komunikasi. Terakhir kalinya aku dengar namanya setelah 5 tahun pacaran. Berakhir begitu saja, bukan karena aku selingkuh, bukan karena aku berhenti sayang, tapi karena uangku kurang. Dan begitulah, kadang cinta yang paling tulus pun bisa dikalahkan oleh harga yang ditaruh terlalu tinggi oleh orang lain. Cinta 5 tahun dikalahkan dalam 5 menit, bukan karena perselingkuhan, bukan karena pertengkaran, tapi karena uang. Sekarang aku belajar, kalau niat baik pun gak cukup, kalau hatimu datang ke tempat yang salah. Sekarang aku sadar, kadang kita bisa mencintai seseorang sepenuh hati, tapi kita gak bisa maksa untuk diterima oleh keluarganya, karena bagi sebagian orang, cinta itu penting, tapi rekening tabunganmu lebih penting. Gimana menurut kalian? Apa wajar uang panai 2 miliar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian jadi aku, Riko, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian jadi aku, apa kalian bakal lanjut perjuangin cinta yang ditolak karena gak cukup uang? Atau kalian akan mundur demi harga diri dan warasnya hati? Tulis pendapat kalian di komentar. Like kalau kalian pernah merasa gak cukup buat orang tua pacar kalian. Kalau kalian pernah ditolak cuman karena materi, dan share video ini biar makin banyak yang sadar bahwa cinta sejati nggak selalu soal uang. Cinta yang tulus dan murni tidak seharusnya diukur atau ditentukan oleh jumlah uang, harta, atau kekayaan. Cinta sejati lebih menekankan pada ketulusan hati, komitmen, kesetiaan, dan usaha bersama untuk membangun masa depan, bukan hanya kemampuan materi. Dengan kata lain, orang yang benar-benar mencintai tidak akan menuntut kekayaan berlebihan sebagai syarat cinta diterima. Buat kalian yang pernah berjuang, tapi dijatuhkan bukan karena salah, tapi karena tidak mampu memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi. Semoga kalian sukses. Aku Riko Arhan, dan ini kisah cintaku yang kandas, bukan karena aku tak setia, tapi karena aku tak bisa kasih 2 miliar.